Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Landari. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kurikulum PAUD itu. Baik, langsung saja. Yang pertama, kurikulum berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah curricule, yaitu jarak atau waktu tempuh yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, pengertian tersebut diadaptasikan dalam dunia pendidikan yang artinya adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi materi, bahan pelajaran ataupun metode cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Susilo 2013, kurikulum PAUD diarahkan pada pendekatan saintifik yang merupakan seperangkat rencana ataupun pengaturan mengenai dengan bahan ajar ataupun cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran PAUD. Nah, apa sih tujuan dari kurikulum PAUD itu sendiri? Oke, kurikulum PAUD bertujuan untuk menggali seluruh potensi anak usia dini serta 6 aspek perkembangan anak. Nah, dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan untuk persiapan ke jenjang yang selanjutnya. Nah, kurikulum tersebut juga berkaitan dengan kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum pada Permendikbud 146 tahun 2014, yaitu bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, adapun kurikulum itu diartikan sebagai jantung pendidikan, strategi dan cara yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara nasional. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ada fungsi dari kurikulum. Menurut Alexander ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Nah, di sini fungsi penyesuaian memiliki makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu siswa dapat berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara sosial. Yang nomor 2 ada fungsi integritas. Nah, fungsi integritas ini mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Nah, pada dasarnya siswa adalah anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus mampu dan memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang nomor 3 ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Nah, setiap siswa itu memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani. 4 ada fungsi persiapan, yang mana fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nomor 5 ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuannya dan minatnya. Nah, yang terakhir ada fungsi diagnostik. Nah, di sini fungsi diagnostik mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa untuk dapat menerima kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pribadi masing-masing siswa. Fungsi kurikulum secara khusus bagi PAUD adalah yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan agama dan moral yang dianut. Yang kedua adalah mengembangkan sosial dan emosional anak. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kognitif. Yang keenam, mengembangkan fisik motoriknya. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak.
Lanjut pada materi selanjutnya adalah prinsip kurikulum, yang mana ada prinsip relevansi, yaitu kurikulum secara internal memiliki relevansi dengan komponen kurikulum, sedangkan secara eksternal kurikulum memiliki relevansi terhadap perkembangan zaman. Baik, yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, kurikulum berguna untuk mempersiapkan anak di masa saat ini dan masa yang akan datang. Nomor 3 ada prinsip kontinuitas, kurikulum hendaknya memiliki kesinambungan baik secara vertikal dan horizontal. Nomor 4 ada prinsip efisiensi, memiliki makna bahwa pengembangan kurikulum harus direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang terakhir ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas maksudnya ialah sejauh mana pengembangan dapat dicapai atau diimplementasikan. Sampai pula pada tahap kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa yang kita ketahui saat ini sistem pendidikan nasional kita masih mengalami berbagai masalah. Nah, masalah-masalah tersebut masih belum bisa terselesaikan karena substansi yang ditransformasikan dalam pembelajarannya masih berada di bawah tekanan dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan kemajuan masyarakat. Semakin maju peradaban suatu bangsa, semakin banyak pula permasalahan yang akan dihadapi oleh bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dalam dunia pendidikan, kurikulum dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut, dan implementasi HOTS, STEAM, serta TIPEK juga sangat dibutuhkan untuk membenahi pendidikan yang tertinggal dengan negara-negara maju di dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi yang telah saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua, kepada Ibu Neni, serta diri saya pribadi karena telah menyelesaikan penyampaian materi yang ada. Semoga materi yang ada dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.